Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah. Tema kita hari ini, hati-hati dengan saudara ipar. Di segmen 1 aja tadi udah bilang ya, sama Habib tadi udah dijelasin bahwa saudara ipar adalah maut. Aduh, belum apa-apa aja udah serem banget ya. Makanya kita harus banyak ilmunya nih terhadap bagaimana sih hubungan kita, perilaku kita terhadap saudara ipar kita. Tapi sebelum mendengar tausiah, nih ada tayangan lagi nih ya. Yang sering terjadi nih ya, maksudnya tuh kalau kita nggak belajar ilmunya takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tayangan ini nih. Heboh adik kandung diduga selingkuh dengan suami selama 3 tahun. Kita lihat tayangannya ya. Beredar video viral yang memperlihatkan seorang adik kandung ketahuan selingkuh dengan suami kakaknya sendiri. Dalam keterangan video itu, disebutkan bahwa wanita yang merupakan sang adik kandung telah selingkuh dengan suami dari kakak kandungnya sendiri selama 3 tahun lamanya. Dilihat dari tayangan video tersebut, tampak sang kakak emosi sambil menangis histeris mengetahui bahwa adik kandungnya itu telah selingkuh dengan suaminya. Serem banget ya beritanya ya Bib. Nah makanya ini jamaah di rumah sama jamaah di studio ini penting banget harus tahu ilmunya nih. Batasan-batasan kita bersama saudara ipar tuh seperti apa. Jadi mohon Habib penjelasannya. Ya khair bismillah Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya yang disampaikan dan dijelaskan pada hari ini bahwasanya ipar itu adalah maut, bukan hanya ipar sebetulnya, tetapi siapapun ajnabi, perempuan yang lain, perempuan selain daripada ipar, karena ipar adalah mutlak, bukan apa? Bukan mahram. Dan ipar itu adalah hamwa atau al-hamu, yakni al-maut. Ipar adalah maut, berbahaya. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwasanya ipar adalah bukan mahram dan juga ipar sama seperti wanita-wanita yang lain pada umumnya tidak diperkenankan terlihat auratnya, tidak diperbolehkan untuk berduaan bareng dengannya, tidak boleh untuk ngobrol asik bersamanya dan tidak boleh nyaman bersamanya. Dan intinya adalah ini yang membahayakan bagi setiap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga jarak, jaga aturan karena dia sama seperti wanita-wanita asing atau ajnabi, dikatakan wanita asing. Mau dia ipar, mau temannya istri, mau temannya adiknya atau temannya teman lagi atau sepupu, sama. Sepupu dengan ipar itu sama-sama bukan mahram, nggak boleh bersentuhan. Inilah menyebabkan kehancuran di dalamnya. Oleh karena itu wajib bagi setiap pemimpin dalam rumah tangganya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin daripada setiap istrinya dan anak-anaknya, mengetahui, mengerti, memahami dan diajak anaknya, kasih tahu, nanti kamu punya sepupu ini kamu nggak boleh bersentuhan. Usia kamu berapa sekarang? Usianya misalkan 9 tahun, 10 tahun atau 12 tahun. Kalau kamu udah balik nggak boleh bersentuhan samanya. Yang laki-laki kalau udah 7 tahun, 8 tahun kamu nggak boleh sentuhan sama dia ya. Ini sepupu kamu. Ini sepupu, nggak boleh berjabat tangan, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh main bareng karena dia bukan mahram. Dia bukan mahram. Hati-hati, diperkenalkan anak dari usia dini. Karena apa? Karena ini membahayakan. Biasa lama-lama terbiasa dianggapnya nggak apa-apa. Ada orang yang satu daerah itu sama sepupu sangat dekat, salaman, gandengan, bahkan peluk-pelukan dan bahkan suka cipika-cipiki, haram hukumnya. Nauzubillah ya. Apalagi sama ipar. Betul Habib. Makasih Habib. Ya jadi udah dijelaskan tadi ya sedikit-sedikit bahwa memang bukan mahramnya. Jadi memang batasan-batasan itu harus ada. Dan kayaknya Ibel lihat nih jamaah-jamaah di studio nih kayaknya udah gregetan banget gitu mau bertanya ya. Makanya kita masuk aja ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Boleh nih yang mau bertanya diangkat aja tangannya jamaah yang ada di studio. Siapa yang mau bertanya? Coba ini deh. Ibu dari tadi kayaknya semangat banget. Ibu mau nanya apa dan kepada siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu Munawarah dari Majelis Taklim Nur Hidayah Palembang.
Izin bertanya dan Ustadz Maulana. Ya, Munawara, anak Ya. saya itu namanya Munawara. Alhamdulillah. Ini Ustadz, apabila ada seorang istri meninggal, apakah boleh suaminya menikah dengan adik dari istrinya? Berarti Oh, menikah dengan boleh, adik ya. iparnya. Ya, itu saja. Ya, Terima kasih dulu. Ustadz. Wassalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Ya kasih. dulu, jangan sampai iparnya itu ada suaminya lagi. Jadi gimana Ustadz? boleh. Kalau misalnya pasangannya meninggal, lalu namanya turun ranjang. oh namanya itu ada istilahnya Ada ya. istilahnya. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Terima kasih banyak tim Islam Indah yang mengangkat tema ini karena tema ini adalah tema keseharian. Jangan dipandang remeh karena ini pun bisa menyebabkan bencana pada rumah tangga dan keinahan. 1, 2, 3. Keinahan. Jadi ada yang ibaratnya menghancurkan diri kita disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Mohon maaf tanpa menggurui, pertanyaan ibu bagus sekali, tepuk tangan dong. Wah, boleh nggak menikahi ipar? Jawabannya boleh. Boleh banget. Kenapa dikatakan racun? Dijelaskan oleh para alim ulama kita. Kenapa ipar disebut racun? Karena fisiknya mirip istri kita. Gaya-gayanya mirip. Cara duduknya mirip, senyumannya mirip. Jadi itu bahaya itu. Makanya disebut racun. Itulah penyebabnya disebut racun karena kebiasaan wataknya, wajahnya mirip banget dengan pasangan kita. Jangan sampai kita salah kamar. Jamaah. Kalau pertanyaannya boleh nggak menikahi ipar? Boleh banget karena bukan mahram. Tahu nggak arti mahram? Dari tadi ibu dengar mahram. Bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang berihram. Kalau mahram orang yang tidak bisa dinikahi. Siapa yang tidak bisa dinikahi? Saudara, ayah, ibu. Nggak boleh dinikahi itu. Nggak boleh ya? Jangan ya. Tapi ini kan bukan mahram, berarti boleh dinikahi. Cuma dilihat posisinya. Jangan karena boleh menikah dipaksa ipar menikah. Menikahi saya. Bisa kok. Nggak bisa pernikahan itu harus berdasarkan suka sama suka. Karena ini dalam hal ibadah. Tidak boleh dipaksakan. Nah tapi kalau mau alhamdulillah. Untungnya saya aman. Ipar-ipar saya sudah nikah semua. Jadi aman. Nggak usah macam-macam ya. Aman. Dan terima kasih banyak. Ini syariat Islam bagus. Karena mengajarkan kita untuk ikut aturan syariat. Sesuai aturan syariat. Sehingga tidak, mohon maaf. Tidak menyalahi kehidupan tatanan sosial. Betul. Makanya ada istilah Apa tuh? turun ranjang. Turun ranjang. Jadi udah ada istilahnya ya Bu Gak ya? ada istilahnya turun ranjang. Berarti boleh ya Boleh Ustadz bang. ya? Sangat baik daripada yang lain lebih baik. Yang mukanya mirip. Tapi Ustadz kan yang ada iparnya udah pada nikah Udah, semua. aman. Berarti silakan mencari yang lain kan? Iya. Masya Allah. Mungkin jamaah yang di studio ada yang mau bertanya lagi, silakan diangkat tangannya. Izin ke sebelah kiri dulu ya. Nih ibu deh, ibu silahkan mau bertanya apa bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, saya dari Ibu Reni, dari Majelis Taklim Nurus Syafaat, Desa Tegalwangi, Weru, Cirebon. Saya mau tanya ke Ustadz Syam, Siap Ibu. apabila ada pasangan kita yang lebih percaya kepada adik ipar atau ipar kita, bagaimana sikap kita? Apakah harus menyingkirkan ipar tersebut atau bagaimana? Ih jahat banget ibu. Ibu kayak pemain sinetron ya. Oh ya? Mau menjahati iparnya sendiri. Ya enggak lah. Menyingkirkan loh Ustaz. Menyingkirkan loh. Menyingkirkan. Baik, tapi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Ibel, jamaah yang bertanya, jamaah di rumah, Al-Quran, Surah An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Kita tidak berfokus membahas tentang iparnya karena pertanyaannya aja bingung ya Bu ya. Ada seorang pasangan dia lebih percaya pada iparnya dibanding suaminya sendiri. Berarti dia lebih percaya sama saudaranya suaminya dibandingkan suaminya sendiri. Kemudian apakah orang ini harus disingkirkan dari rumah kita? Berbicara tentang rumah, surah An-Nur ayat 27 sudah jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu. Hatta tastanisu, sebelum engkau minta izin. Wa tusallimu, lalu memberi salam. Kalau dua ini Bu, minta izin, beri salam. Berarti yang mana didahulukan? Beri salam dulu atau minta izin dulu? Minta izin dulu. Maksudnya apa? Nyaman dulu tuan rumahnya. Jadi jangan memberi salam ke rumah orang yang kita kira-kira dia tidak suka kita datang. Kenapa? Dalam Islam itu bukan beri salam dulu, tapi pastikan dulu si tuan rumah nyaman kita ada di situ. Kira-kira dia seneng gak ya saya datang? Kalau kira-kira dia tidak seneng, tidak usah beri salam. Hatta tastanisu, bikin nyaman dulu tuan rumahnya. Kita rasa, ya Allah ternyata dalam Islam itu ipar itu non mahram. Maka kalau ini menghilangkan kenyamanan dalam rumah, maka tidak boleh ada ipar dalam rumah. Karena inti dari rumah itu kenyamanan. Malas pulang, kenapa? Malas aku pulang mau nongkrong dulu di warung kopi. Kenapa nongkrong malas pulang? Terlepas ngantuk aja baru pulang. Kenapa? Lagi ada ipar. Tuh nggak nyaman tuh kan? Aduh itu bahaya. Nggak nyaman, kenapa lagi ada iparnya? Biarlah ada keluarga istri, biar mereka dulu. Emang kalau ngomongin ipar tuh segampang ya, karena pasti banyak yang bisa relate dan masih banyak drama di antara rumah tangga dan saudara ipar gitu ya. Nah makanya Ibel mau nanya juga nih sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Pokoknya gini, Apa? daripada kita bingung-bingung, yang pasti-pasti aja nih, ternyata ada amalannya luar biasa Bel. Apa tuh? Ini donasi untuk CT Arsa Foundation, yang mana yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi, meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa. Ini nih, CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi kasih. memang sedekah juga bagus Sedekah untuk juga menghindari dari bagus. mara bahaya. Termasuk mara bahaya ipar kali ya. Jangan kemana-mana, kita masih membahas tentang tema kita hari ini, hati-hati dengan saudara ipar. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.